Nah, apa aja yang laku dan harga terbentuknya berapa? Kita langsung ikutin video sampai selesai. Hanya mobil passengers guys. Hari ini juga akhirnya ada mobil engkel yang laku nih. Dan ini juga ditanya-tanya banyak orang. Nanti tertarik untuk lelang event berikutnya. Semoga aja harganya akan turun. Jadi buat teman-teman untuk 30 juta udah bisa berkesempatan mendapatkan unit yang siap beroperasional. Mobil niaga lagi yang juga dicari banyak orang nih. Ada L300. Tapi ini yang tipe boombox. Sangat beruntung nih kalau teman-teman bisa mendapatkan unit ini nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih guys, dan kita akan coba mengikuti prosesi lelang yang akan dilaksanakan sebentar lagi di Balai Lelang Legoas. Saat nanti selesai dari lelang, kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan sold dan juga unit-unit apa aja yang masih unsold atau yang stok nih. Seperti di depan kita nih masih belum ikut lelang, tapi rencananya akan dilelang pada event lelang berikutnya dengan harga yang sangat menarik nih guys. Banyak mobil-mobil inceran di sini, jadi teman-teman yang tertarik jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Legoas guys. Follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Saksikan terus video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, lelang sudah selesai nih. Jadi kita akan review nih, udah agak menjelang sore ya. Apa aja yang sold dari sekitar 9 unit yang dilelang pada sore hari ini, dan kurang lebih ada 7 unit guys yang laku. Nah, apa aja yang laku dan harga terbentuknya berapa? Kita langsung ikutin video sampai selesai. Langsung di depan kita nih guys, yang pernah kita review beberapa kali dan akhirnya sold nih di depan kita nih. Nah, ini ada Suzuki R3 GL manual transmission 1400 cc tahun 2018 guys, dengan odometernya di 143 ribuan. Pajak mati di bulan 5 2019 kemarin, dan ini jadi salah satu PR ya. Catatan di sini sarung jok sobek, plafonnya kotor, door trimnya juga ada kotor, ada renggang juga di bagian bumper dan bagian velgnya nih semuanya baret. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin juga terkategori C. Dan ini diopen di 100 juta rupiah, sold di harga 101 juta 500 guys. Selamat nih kepada pemenangnya. Dengan kondisinya kalau menurut gua ada beberapa kusam ya di bagian bodinya. Headlamp, fog lamp sih masih oke. Dan ini adalah tipe yang GL nih guys. Jadi untuk harian dan untuk keluarga masih terkategori cukup oke. Velg nih memang ada beberapa yang baret-baret, tapi kondisi ban nih kurang lebih masih sekitar 40-50%. Masih cukup layak pakai, dan bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Nah, ini adalah sedikit kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir, spoiler, wiper masih ada, dan ini juga kondisinya sih terbilang masih cukup ya. Ada beberapa baret-baret pemakaian dan sedikit kusam di bagian catnya. Oke, jadi sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Di depan kita ada unit yang sudah sold. Ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission 1400 cc tahun 2018. Odometernya di 141 ribuan, pajaknya jadi PR nih di bulan 5 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open di Balai Lelang Legoas di harga 100 juta rupiah dan soldnya di harga 101 juta 500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kita langsung ke lot belakangnya, ada R3 lagi yang masih fresh nih kalau menurut gua nih guys. Dan ini juga sold nih akhirnya. Di depan kita nih ada Suzuki R3 GL juga manual transmission, yang ini masuknya sudah ke 1500 cc. Dan tahunnya, ini tahun yang masih baru nih guys, 2021. Odometernya aja masih di 6 ribuan. Pajaknya mati di bulan 3 besok 2022. Catatannya hanya ban serepnya nggak ada, dan ada bumper yang lecet nih guys. Eksteriornya B, interior B, mesin B masih terkategori cukup istimewa. Di opennya di 135 juta rupiah. Ini masuknya masih harga bajong sebenarnya, tapi soldnya akhirnya di 155 juta 500 nih guys. Mendekati sedikit harga pasar ya. Harga pasar ini kurang lebih di 170 sampai 180. Tapi worth to buy sih, 155 juta 500 untuk R3 2021 tipe GL. Kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri masih terbilang cukup oke. Hanya ada beberapa water spotting di bagian bodinya yang butuh dicuci poles lagi. Headlamp sudah mengandalkan Pro J dan multi reflektor, dengan desainnya ini sudah black housing. Lalu di bagian fog lamp masih oke, grillnya sudah ada ornamen chrome-nya, masih cukup baik nih kalau menurut gua. Velg sudah OEM ya, dengan kondisi bannya masih sekitar 70-80%. Di bagian nut-nutnya masih cukup presisi, dan interiornya ini juga masih bau pabrik nih guys. Masih keren banget sih kalau menurut gua.
Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, masih terkategori cukup istimewa walaupun belum ada spoilernya. Wiper masih oke, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, dan kondisi keseluruhan overall nih masih terkategori cukup istimewa memang kalau menurut gue ya. Oke, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya nih guys, mendapatkan Suzuki R3 GL manual transmission yang sudah 1500 cc karena ini masuk di tahun 2021. Odometernya aja masih di 6.000-an. Pajaknya masih hidup sampai bulan 3 2022 nanti. Menurut gua eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Masih like new dan masih istimewa di lelangan nih guys. Di open dari 135 juta rupiah, sold di harga 155.500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Nggak hanya mobil passengers guys, hari ini juga akhirnya ada mobil engkel yang laku nih. Dan ini juga ditanya-tanya banyak orang, ada truk nggak nih? Nah, di depan kita nih ada nih guys. Langsung aja, di depan kita nih ada Isuzu Elf NKR 71 ya, ini long wheelbase tahun 2015. Odometernya sudah di 199 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 5 nanti 2022. Catatan akinya soak, plafon kotor, jok di drivernya sudah sobek, karpet dasar sobek, ada beberapa bodi yang catnya sudah retak-retak ya. Dan kap mesinnya nih juga ada yang penyok dan juga sedikit bolong. Di opennya di harga 120 juta rupiah guys. Dan soldnya ini lumayan guys, di 170 juta rupiah. Jadi di open dengan harga murah dan sold terbentuknya di harga 170 juta. Dengan kondisinya pernah kita review, nah ini teman-teman bisa cek sendiri. Ada beberapa catatan tadi di bagian kapnya sudah penyok dan agak sedikit bolong. Headlamp sama bagian seinnya masih oke, velg masih oke, kaki-kaki ya masih terkategori cukup, dan di kondisi boxnya ini juga masih terkategori sangat-sangat layak pakai, dan ini kondisinya masih terkategori cukup baik nih kalau untuk langsung beroperasional. Nah, di lelang hari ini di Leguas dan akhirnya juga jadi rebutan nih. Sekali lagi nih selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Isuzu Elf guys NKR 71 long wheelbase yang tipe box tahun 2015. Odometer di 199 ribuan. Pajak masih hidup sampai bulan 5 nanti 2022. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin juga terkategori di C ya. Dan ini di open dari 120 juta rupiah, sold di harga 170 juta rupiah. Masih banyak peminatnya juga. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kita langsung ke lot berikutnya. Nah, berikutnya nih guys, ada Daihatsu Xenia 2 unit dan akhirnya dua-duanya sold ya. Kita langsung jadikan satu aja. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe D, dua-duanya manual transmission. Ini masuk yang ke 1000 cc dan tahunnya 2016. Satunya odometer di 87.000 dan satunya lagi di 167 ribuan. Pajak sama-sama masih hidup sampai bulan 4 nanti 2022. Eksteriornya menurut gue masih C, interior C, mesin terkategori C, dan ini masih termasuk cukup baik ya. Dan dua-duanya nih di open di harga 70 juta rupiah. Nah, harga terbentuknya masing-masing di 83 juta dan di 82 juta rupiah. Kita pernah review saat kemarin saat open house-nya ya. Ini harga 70 juta di open dan kondisinya sih masih terkategori cukup oke kalau menurut gua. Bisa langsung operasional, bisa langsung untuk harian, dan ini termasuk mobil irit karena 1000 cc guys. Tipe D ya, tipe terendahnya. Dan kondisi interiornya juga masih terkategori cukup. Mesinnya juga termasuk kategori mesin yang masih terawat dan kondisi di keseluruhan overall nih masih terkategori cukup baik ya. Ada 2 unit dan dua-duanya hari ini langsung sold out guys. Jadi ya selamat nih kepada pemenang-pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia tipe D manual transmission masuknya ke 1000 cc ya, yang ini tahun 2016. Odometer rata-rata di 80 ribuan sampai 160 ribuan. Pajak masih hidup sama-sama di bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya keseluruhannya C, interior C, mesin juga terkategori di C nih guys. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya nih. Open dari 70 juta dan akhirnya masing-masing mendapatkan di harga 82 juta dan 83 juta rupiah. Masih cukup worth to buy nih guys kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik jangan sampai kelewatan lagi untuk next event lelang di Balai Lelang Leguas ini guys. Oke guys, berikutnya di sini akhirnya sold nih guys. Ada Avanza tipe G manual transmission warna silver nih guys, yang belum laku kemarin akhirnya sekarang sold nih guys. Dengan odometer di 100 ribuan, pajak mati di bulan 6 2022 besok. Jadi pajaknya masih hidup nih, dengan catatannya ini hanya sedikit ya di plafon kotor, karpet dasar sobek, sarung jok ada yang sedikit sobek-sobek, dan ada sedikit penyok di bagian list plangnya. Tapi ini kondisinya masih terbilang minor sih kalau menurut gue ya. Di opennya waktu itu akhirnya turun di 95 juta rupiah. Tapi harga terbentuk soldnya ini di 106.500.000 nih guys. Gokil ya. Selamat nih kepada pemenangnya nih. Dan ini adalah kondisi dari si Avanzanya warna silver seperti ini dengan masih cukup shiny sih kalau menurut gue ya. Mobil second di lelangan nih masih terbilang cukup baik nih.
Lalu untuk di bagian interiornya ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. Mesinnya juga masih terkategori cukup baik. Kaki-kakinya nih agak sedikit keras, wajar ya. Ini adalah mobil X operasional, tapi menurut gua nih masih cukup worth to buy sih Kak. Kalau menurut gua ya. Ini adalah unit yang sold nih, berikutnya di Balai Lelang Legoas. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya, mendapatkan Toyota Avanza G manual transmission warna silver metallic di tahun 2015 ini guys. Dengan odometernya di 100 ribuan, pajak masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti, eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori di C. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan mobil yang terbilang cukup istimewa dari Balai Lelang Legoas ini, dari harga 95 juta rupiah, sold di harga 106.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, unit berikutnya yang laku. Ini list but not least guys. Di depan kita nih ada Toyota Calya tipe G 1200 cc warna hitam seperti ini ya, tahun 2016. Odometer sudah di 112 ribuan. Pajak mati di bulan 11 2020 kemarin ya. Dan di sini dengan catatan mesinnya sudah agak sedikit rembes, plafon kotor, mirrornya atau electric mirrornya nih error ya. Kaca spionnya ada yang retak dan juga mika lampunya juga ada yang pecah. Di open di 75 juta rupiah dan ini akhirnya sold juga di harga dasar. Selamat kepada pemenangnya. Kondisinya yang kita lihat di video ini, velg sudah oplosan seperti ini, mesinnya ada sedikit rembes, tapi ini butuh dicun up aja. Interior agak sedikit kusam, tapi menurut gua sih masih terkategori cukup lah kalau di relangan. Body sih ada beberapa baret pemakaian dan ini ground clearance-nya agak sedikit rendah ya. Kayaknya ini diceperkan nih, sayang juga sih. Cuman ya akhirnya unit ini sold nih guys. Sekali lagi ini selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G 1200 cc manual transmission tahun 2016. Odometer di 112 ribuan dengan pajak mati di November 2020 kemarin. Menurut gue eksteriornya C agak sedikit kurang karena sudah dioplos banyak dan juga sudah agak ceper ya. Interiornya C, mesin terkategori di C. Di open di 75 juta rupiah dan sold di 75 juta rupiah di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit terbaik dari Legoas di harga dasar nih guys. Lanjut guys, di depan kita nih ada satu unit yang masih unsold nih, kita langsung bahas saja sekalian. Ini sisa satu nih guys dari 9 unit yang dilelang yang ada di Pulmuria. Nah ini nih yang masih unsold di depan kita, Daihatsu Ayla tipe X automatic transmission 1000 cc ya, ini tahun 2020. Odometernya masih di 6 ribuan nih guys dengan pajak mati di bulan 1 2022 nanti. Catatannya kapnya ada yang penyok, velgnya serep nggak ada, bannya juga sudah nggak standar ya, bannya sudah oplosan seperti ini. Di open di 95 juta dan hari ini masih unsold nih guys. Jadi sekalian lagi kita review lagi. Unitnya nih masih terkondisi cukup lah kalau menurut gue ya. Ada beberapa memang baretan-baretan kasar di bagian bumper. Dan ini adalah catatan tadi di bagian kap sudah ada yang penyok. Dan ini agak sedikit harus di repair body lagi, di spet-spet lagi guys. Cuman kalau untuk di bagian headlamp masih oke, fog lamp juga masih oke. Sayang di kondisi bannya ini sudah nggak standar lagi ya. Sudah nggak OEM-nya. Sudah velg kaleng seperti ini dengan kondisi ban juga oplos nih. Sekitar 30-40%. Masih terbilang cukup presisi nih untuk di bagian nut-nutnya kiri dan kanan ya kalau menurut gue ya. Lanjut di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih ada, dan ini kondisinya juga masih terkategori cukup shiny kalau menurut gua. Langsung kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, masih terbilang cukup presisi juga, masih oke dan masih sangat-sangat wajar nih. Pemakaian operasional tapi masih cukup wajar. Di bagian bumper sebelah kanan agak kurang presisi ya. Nah ini cuman kondisinya masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang nanti tertarik untuk lelang event berikutnya, semoga aja harganya akan turun nih. Di depan kita masih ada unit unsold yaitu Daihatsu Ayla X 1000 cc automatic transmission tahun 2020. Odometernya masih di 6000 nih guys. Jadi masih oke banget ya. Pajak masih hidup sampai Januari nanti 2022. Eksterior menurut gua C, cuman agak kurang ya karena kaki-kakinya sudah oplosan. Interior C, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di harga di 95 juta rupiah. Kita cek di event lelang berikutnya harganya akan turun di berapa guys. Jadi pantengin aja Balai Lelang Legoas, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai keduluan orang lain nih guys. Oke guys, kita langsung akan cek stok-stok unit yang akan dilelang. Kita screening aja karena ada banyak nih mobil-mobil niaga dan juga mobil passengers yang akan dilelang di event lelang berikutnya yang pernah kita review di video sebelumnya juga. Tapi ini kita akan sedikit kasih screeningnya lagi ya. Salah satunya nih, di depan kita nih ada Hino Dutro 300 ya, ini masuknya ke 110 SD dan ini adalah mobil engkel guys. Tahun 2012 manual transmission. Dengan kondisinya menurut gue udah siap beroperasional, eksterior C, interior C, mesin C, dan pajaknya masih hidup sampai Januari nanti. Jadi ini masih menang di pajak dan masih menang di mesin ya, karena mesinnya rawatan.
Nah ini nih guys, ini kalau teman-teman tertarik nih buruan nih, pantengin di Balai Lelang Legoas. Rencananya akan di-open di harga 90 sampai 100 juta. Yang ini akan dilelang pada next event lelang. Ada mobil Hino Dutro 110 SD ya, ini masuknya ke engkel dengan eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori C. Dan ini tipe box tahun 2012 manual transmission. Yang rencana akan di-open di 90 sampai 100 juta rupiah akan ada di Balai Lelang Legoas. Nah berikutnya kita ngebahas mobil passengers-nya dulu nih guys. Ini ada Toyota Avanza. Ini ada 4 guys. 2 di depan kita, 1 di sana, dan 1 lagi di sana sebelah Grand Max nih. Dan ini semuanya tipenya sama ya. Kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada 4 unit Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012. Dengan kondisinya semuanya rata-rata sama. Eksterior C, interior C, mesin juga terkategori di C. Mesinnya terkategori mesin rawatan karena vendornya terkenal dengan servis berkala yang rutin. Jadi sangat beruntung nih kalau teman-teman bisa mendapatkan unit ini nih guys. Dan ini rencana akan dilelang di Balai Lelang Legoas dengan rencana open di harga 70 jutaan sampai 75 juta nih kalau nggak salah nih. Cuman teman-teman pastikan lagi nih, untuk unit ini pastikan update di Balai Lelang Legoas, tanya dengan officernya dari Balai Lelang Legoas. Kondisinya sih masih oke banget ya guys, masih cukup shiny bagian catnya. Headlamp juga belum ada yang pudar nih guys, jadi semuanya headlampnya masih terkondisi, masih oke ya menurut gua. Ada beberapa yang memang baret-baret pemakaian, tapi kalau overall keseluruhan sih masih terkategori cukup baik. Dan ini kalau teman-teman lihat belum ada X laka ataupun X banjir, jadi nggak usah khawatir, mesinnya juga termasuk kategori mesin rawatan guys. Nah ini sisa akan ada 4 unit nih untuk di event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Toyota Avanza E manual transmission tahun 2012. Ini adalah mesin rawatan ya guys, dengan kondisinya menurut gue eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan rencana opennya akan dibuka di harga 70 sampai 75 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Legoas karena unit ini hanya cuma sisa 4 guys. Jadi segera aja nih update dan download aplikasinya di Legoas Indonesia di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Berikutnya mobil niaga box nih guys. Ini adalah Suzuki Carry Futura tipe box ya, 1500 cc tahun 2012 manual transmission. Kondisinya masih serba C, eksterior C, interior C, mesin juga terkategori C dan termasuk mesin rawatan. Dan ini akan rencana dilelang juga guys, di open kemungkinan di harga 30 juta. Jadi buat teman-teman untuk 30 juta udah berkesempatan mendapatkan unit yang siap beroperasional nih. Carry Futura cuma sisa 1 tahun 2012 dengan kondisi pajak masih hidup sampai bulan Desember besok nih guys. Jadi pastikan nih kalau teman-teman tertarik jangan sampai kelewatan nih guys. Ada Suzuki Carry box nih guys dengan tahun 2012, eksterior C, interior C, mesin juga terkategori di C. Dan ini rencana akan diopen cuma 30 juta rupiah. Jadi buat teman-teman buruan jangan sampai kelewatan nih guys. Mobil niaga lagi yang juga dicari banyak orang nih, ada L300, tapi ini yang tipe boombox guys. Ini juga ex operasional nih tahun 2013, manual transmission, mesin diesel, dan ini kondisinya di 2500 cc. Nah ini adalah mobil L300 boombox. Jadi untuk di bagian belakangnya box yang bisa dibuka ke atas sama ke samping untuk food trucks ya, atau untuk display. Nah ini cocok banget untuk niaga guys, atau untuk motorhome lah. Kalau emang teman-teman tertarik untuk ngebangun motorhome atau ngebangun mobil niaga, ini juga masuknya mesinnya sudah diesel 2500 cc. L300 terbilang cukup bandel kalau menurut gua. Eksteriornya aja masih terbilang C, interior C, mesinnya juga masih mesin rawatan, dan ini adalah kategori mesinnya di C guys. Jadi masih cukup baik nih yang ada di lelangan ini nih guys. Rencana akan diopen di Balai Lelang Legoas dengan harga cuma 55 juta rupiah. Ini adalah L300 tipe boombox tahun 2013, mesin diesel 2500 cc manual transmission yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas cuma 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik jangan sampai kelewatan nih guys. L300 boombox 2013 bakal dilelang di Legoas. Jadi pastikan teman-teman download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Nah ini list but not least yang niaga juga guys, mobil yang diincer atau ditanyakan sama teman-teman nih di Dozo 21, Grand Max Blind Van. Masih ada 3 nih, kemarin cuma sisa 2, tapi sekarang ada nambah 1 lagi tahun 2012. Nah ini ada 2 tahun ya, 1 tahun 2010 dan 2 unit ini tahun 2012. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van 1300 cc manual transmission tahun 2010 dan juga tahun 2012. Eksteriornya C,
agak kusam ya, wajar mobil operasional. Interiornya juga C tapi kusam ya, dan mesinnya terkategori rawatan tapi masih terkategori C. Dan ini rencana open dari Balai Lelang Legoas untuk yang tahun 2010 di 30 juta aja. Tahun 2012 ini rencana di 32 juta sampai di 33 juta rupiah. Ini biasanya harga terbentuknya kalau nggak terlalu rame ya di lelang itu di harga 34 sampai 39 juta guys untuk tahun 2012. Kalau di 2010 mungkin harga terbentuk tertingginya di 34 juta rupiah. Cuman kalau rame banget ya harga terbentuknya bisa nyampe 40 jutaan guys, karena harga pasarannya juga masih terbilang cukup tinggi ya. Nah ini buat teman-teman nih yang tertarik nih, masih ada 3 Daihatsu Grand Max Blind Fan. 2010 ada 1 unit, 2012 ada 2 unit. Dan ini ada di Legoas. Jadi kalau teman-teman tertarik pastikan teman-teman pantengin nih Balai Lelang Legoas. Nggak usah komen di Dozo21, langsung aja komen di Instagramnya Balai Lelang Legoas. Ada di deskripsi atau langsung ke website. Nih biar teman-teman nggak ketinggalan nih event lelang berikutnya untuk Grand Max Blind Fan ini atau mobil-mobil murah lainnya nih guys. Cuman 30 jutaan mulainya nih. Daihatsu Grand Max Blind Fan 2010 cuman 30 juta, dan Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012 ini cuman di open di 32 juta sampai 33 juta rupiah. Nah jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman pastikan download aplikasinya Legoas Indonesia di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas. Event lelang yang sudah terlaksana, harga terbentuknya berapa, ada unit yang unsold dan ada unit stok yang sudah kita bahas di video ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga untuk hariannya teman-teman bisa langsung follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar bisa mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.